Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agung Prakoso dengan nomor induk mahasiswa 2019-0208-038. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi teknik pengambilan keputusan bab 8, yaitu keputusan kelompok. Materi ini disusun dan dipresentasikan guna memenuhi tugas sebagai ujian tengah semester ganjil 2021 dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI, Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Pengantar. Dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan pemimpin dan keputusan individu atau manajer, sangat disadari bahwa individu bukanlah pengambil keputusan yang ideal. Disebabkan alamiah individu penuh dengan ketidakpastian, baik dari segi mental, kondisi, dan pengetahuan, sehingga dibutuhkan orang lain sebagai penyeimbang atau tambahan masukan. Maka dalam bab ini akan dibahas keputusan-keputusan kelompok dan dikaitkan dengan berbagai hubungan dengan keputusan kelompok dengan kepemimpinan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan kelompok menjadi sangat penting terutama dalam mendukung aplikasi pelaksanaannya, dan kualitas keputusan kelompok diakui banyak orang lebih bagus. Hal ini karena diambil keputusan melalui berbagai perbedaan pendapat yang disatukan. Alasan pembuatan keputusan secara kelompok. Manusia mempunyai keterbatasan secara individu. Keterbatasan ini sering memberikan keputusan yang kurang maksimal dan cenderung hasil keputusan terbawa emosional dari si pembuat keputusan. Keputusan kelompok dianggap paling ideal karena pengambil keputusan secara kelompok adalah orang-orang yang akan menjalankan keputusan tersebut. Dengan keikutsertaan sebagai pembuat keputusan akan lebih mudah memahami dan teknis pelaksanaan, dan yang paling penting adanya rasa tanggung jawab penuh terhadap apa yang telah diputuskan karena memahami alurnya. Namun penggunaan kelompok keputusan juga mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan, antara lain 1. Pemakaian waktu lebih lama. Yang kedua, ada kemungkinan kelompok membuat keputusan yang bertentangan dengan koridor atau harapan organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga, jika muncul permasalahan dari keputusan, akan saling menyalahkan dan sulit mencari orang yang bertanggung jawab. Kemudian metode pengambilan keputusan dalam kelompok. Cara lain untuk memahami tindak komunikasi dalam kelompok adalah dengan melihat bagaimana suatu kelompok menggunakan metode-metode tertentu untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi. Dalam tataran teoritis, kita mengenal 4 metode pengambilan keputusan. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Yang kedua, pendapat ahli. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Yang keempat, kesepakatan. Pembahasannya, mari kita ulas satu-satu. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode pengambilan keputusan ini sering digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat, dalam arti ketika kelompok tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Selain itu, metode ini cukup sempurna dapat diterima kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan rutin yang tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para anggotanya. Namun demikian, jika metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan, ia akan menimbulkan persoalan-persoalan seperti munculnya ketidakpercayaan para anggota kelompok terhadap keputusan yang ditentukan pimpinannya, karena mereka kurang bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, pendapat ahli. Terkadang seorang anggota kelompok oleh kelompok lainnya diberi predikat sebagai ahli atau expert
sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota kelompok yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota kelompok lainnya. Ada yang berpendapat bahwa orang yang ahli adalah orang yang memiliki kualitas terbaik untuk membuat keputusan. Namun, sebaliknya tidak sedikit pula orang yang tidak setuju dengan ukuran tersebut, karenanya menentukan apakah seseorang dalam kelompok benar-benar ahli adalah persoalan yang rumit. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Metode ini mempertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil melalui metode ini akan mengikatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya, di samping juga munculnya aspek kecepatan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari proses diskusi yang terlalu meluas. Metode pengambilan keputusan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu pada anggota kelompok yang bersaing untuk mempengaruhi pengambil atau pembuat keputusan tersebut. Yang keempat, ada kesepakatan. Kesepakatan atau konsensus adalah akan terjadi kalau semua anggota dari suatu kelompok mendukung keputusan yang diambil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan, yakni partisipasi penuh dari seluruh anggota kelompok akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Sebaik seperti tanggung jawab para anggota dalam mendukung keputusan tersebut. Selain itu, metode konsensus sangat penting khususnya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang kritis dan kompleks. Namun demikian, tidak lepas juga dari kekurangan-kekurangannya. Yang paling menonjol adalah dibutuhkannya waktu yang relatif lebih banyak dan lebih lama, sehingga metode ini tidak cocok untuk digunakan dalam keadaan yang mendesak atau darurat. Keempat metode pengambilan keputusan di atas, menurut Adler dan Rothman, tidak ada yang terbaik, dalam arti tidak ada ukuran-ukuran yang menjelaskan bahwa satu metode lebih unggul dibandingkan metode pengambilan keputusan lainnya. Metode yang paling efektif dapat digunakan dalam situasi tertentu, bergantung pada faktor-faktor. Yang pertama, jumlah waktu yang ada dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua, tingkat pentingnya keputusan yang akan diambil oleh kelompok. Dan yang ketiga, kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan pengambilan keputusan tersebut. Kepemimpinan dalam kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu peran yang penting dalam interaksi kelompok, karena peran ini akan menentukan kuantitas dan kualitas komunikasi dalam kelompok. Hasil dari tujuan kelompok dan harmoni atau keselarasan dalam kelompok. Bahasan mengenai kepemimpinan dalam kelompok ini dibagi dalam dua kajian, yaitu satu, fungsi kepemimpinan, yang kedua, gaya kepemimpinan dalam kelompok. Mari kita bahas mengenai bahasan dalam kepemimpinan. Yang pertama, fungsi kepemimpinan. Ada 8 fungsi kepemimpinan menurut Burgon, Heston, dan McCloskey, yaitu 1. Fungsi inisiasi, yang kedua fungsi keanggotaan, yang ketiga fungsi perwakilan, yang keempat fungsi organisasi, yang kelima fungsi integrasi, yang keenam fungsi manajemen informasi internal, yang ketujuh fungsi penyaringan informasi, yang kedelapan fungsi imbalan atau reward. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam kelompok. Gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai tingkat atau derajat pengendalian yang digunakan seseorang pemimpin
dan sikapnya terhadap para anggota kelompok. Gaya kepemimpinan dalam kelompok ini bisa dibagi dalam 5 ciri. Yang pertama, autoritarian. Dalam gaya autoritarian ini, seorang pemimpin adalah seorang pengendali atau controller. Yang kedua, birokratik. Dalam gaya kepemimpinan birokratik, pimpinan bertindak sebagai pengawas atau supervisor dan mengkoordinasikan aktivitas kelompok. Yang ketiga, diplomatik. Pemimpin yang menggunakan gaya diplomatik adalah seorang manipulator, artinya ia melaksanakan kepemimpinannya supaya menjadi pusat perhatian para anggota kelompoknya. Yang keempat, ada demokratik. Pemimpin demokratik mengharapkan seluruh anggotanya untuk berbagi tanggung jawab dan mampu mengembangkan potensi kepemimpinan yang dimilikinya. Pemimpin yang demokratik memiliki kepedulian terhadap hubungan antar pribadi maupun hubungan tugas di antara para anggota kelompok. Yang kelima, laissez-faire. Gaya ini tidak berdasarkan pada aturan-aturan. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini menginginkan seluruh anggota kelompoknya berpartisipasi tanpa memaksakan atau menuntut kewenangan yang dimilikinya. Tindak komunikasi dari pemimpin ini cenderung berlaku sebagai seorang penghubung yang menghubungkan kontribusi atau sumbangan pemikiran dari anggota kelompoknya. Selanjutnya, komunikasi kelompok dalam perspektif teoritis. Kelompok dalam perspektif interaksional dikemukakan Marvin Shaw sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain dengan cara tertentu, di mana masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pihak lainnya. Suatu kelompok dalam lingkup kecil adalah kelompok yang terdiri dari 30 orang atau kurang. Walaupun dalam beberapa hal kita lebih berkepentingan dengan kelompok yang terdiri dari 5 orang atau kurang. Batasan yang diuraikan Shaw melibatkan tindak komunikasi sebagai karakteristik yang esensial dari kelompok. Masih menurut Shaw, kelompok yang baik adalah kelompok yang dapat bertahan untuk suatu periode waktu yang relatif panjang, memiliki tujuan dan memiliki struktur interaksi. Clovis Shepard menjelaskan bahwa kelompok merupakan suatu mekanisme mendasar dari sosialisasi dan sumber utama dari tatanan sosial. Selanjutnya, perspektif teoritis dalam komunikasi kelompok. Yang pertama, teori perbandingan sosial. Teori atau pendekatan perbandingan sosial mengemukakan bahwa tindak komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu lainnya. Yang kedua, teori kepribadian kelompok. Teori kepribadian kelompok merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Dimensi kelompok merujuk pada ciri-ciri populasi dan karakteristik individu seperti umur, kecendekiawanan, sementara ciri-ciri kepribadian atau suatu efek yang memungkinkan kelompok bertindak sebagai satu keseluruhan, merujuk pada peran-peran spesifik, klik, dan posisi status. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.